Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Al-Karim dari karya besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 774 Hijriyah. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan ayat 108 dari surat Al-Kahfi, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa penduduk surga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang sangat besar. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku telah siapkan untuk hambaku nikmat di dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati. Nikmat puncaknya kenikmatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khalidina fiha. Pada ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga Firdaus. Kemudian la yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
kekal dan tidak ingin berpindah dari surga tersebut. Yani Allah Subhanahu wa taala menafikan kebosanan dari mereka tatkala mereka hidup kekal di dalam surga. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dan nikmat surga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena pada ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka adalah surga firdaus nuzula, sebagai tempat tinggal untuk mereka. Ini ayat yang terakhir kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat berikutnya, dan ini adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ayat 109 dan 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada ayat 109, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakanlah ya Muhammad, sekiranya lautan menjadi midadan, menjadi tinta. Air laut dijadikan sebagai tinta untuk menulis. Tinta untuk menulis. Li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Kemudian lanafidal bahru, maka habislah lautan tersebut qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun kata Allah Subhanahu wa taala kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sekalipun kami datangkan tambahan air laut yang dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, kami datangkan yang sepertinya juga, tetap air laut tersebut akan habis, sedangkan kalimat-kalimat Allah yang ditulis atau yang hendak ditulis tersebut itu tidak atau belum habis. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat menunjukkan akan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan akan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Qul ya Muhammad, law kana ma'ul bahri midadan lil qalam alladhi yuktabu bihi kalimatullah wa hikamuhu wa ayatuhu
ad-dallati wa ayatuhu dallatu alaihi lanafidal bahru qabla an yafrugha kitabatu dzalik. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya katakan kepada mereka Muhammad, jika seandainya ma'ul bahar, air laut, ya, tidak kita bisa bayangkan berapa banyaknya, ya, air laut dengan luasnya dan dalamnya. Jika seandainya itu semua dijadikan sebagai midadan lil qalam, dijadikan sebagai tinta untuk menulis dengannya kalimat-kalimat Allah wa hikamuhu, dan hikmah-hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru qabla an yafrugha kitabatu dzalik. Maka air laut yang dijadikan sebagai tinta tadi akan kering sebelum apa yang hendak ditulis dari kalimat Allah, hikmah-hikmah Allah, ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah selesai ditulis. Subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Karena bagaimana lautan yang begitu sangat luas dengan kedalamannya dijadikan sebagai tinta, kering, habis, tapi yang ditulis belum selesai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman lebih menakjubkan. Dalam surah Luqman ayat ke-27 Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena. Semua pohon yang ada di atas muka bumi ini, batangnya, rantingnya, semuanya dijadikan sebagai alat tulis. Wal bahru, sedangkan lautan dijadikan sebagai tintanya. Bahkan bukan hanya satu laut, yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Ditambah lagi, bukan hanya satu laut yang kita ketahui saat ini, ditambah lagi dengan 7 lautan. Satu laut yang kita tahu ini kering, diberi lagi tinta seluas itu, selebar itu juga, sebanyak itu juga, kering juga. Sampai 7 laut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma nafidat kalimatullah. Sekalipun 7 laut tersebut yang dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala kering semuanya, mana fidat kalimatullah. Ya. Kalimat-kalimat Allah niscaya tidak akan habis untuk ditulis. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Ini dalam surah Luqman ayat ke-27. Ya, menunjukkan akan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan akan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan sebagaimana kita sebutkan, akan tetapi ayat ini yang paling mudah kita memahaminya adalah karena yang namanya makhluk itu sebanyak apapun dia terbatas. Makhluk sebanyak apapun ia
terbatas, sedangkan Allah zat yang tidak terbatas. Ya, laut walaupun banyak airnya, tidak ada seorang pun yang bisa menakar berapa liter lautan itu. Tidak ada seorang pun bisa menakarnya. Tapi sebanyak apapun ia tetap ada batasnya. 1 juta liter, sekian, Allah tahu itu ada batasnya. Jadi kalau makhluk ini sebesar apapun ia, sebanyak apapun ia, tetap ada batas. Tetap ada batas. Ini sifat makhluk. Karenanya sepanjang apapun umur seseorang diberikan oleh Allah, tetap ada ujungnya. Tetap ada ujungnya. Tidak mungkin sifat yang telah ditentukan oleh Allah dalam sunnahnya, dalam ketetapannya, makhluk ini tidak berujung. Tidak mungkin. Ada ujungnya. Karenanya Nabi Musa alaihissalam tatkala diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk agar ditambahkan umurnya, diperintahkan untuk memegang badan sapi. Peganglah badan sapi itu, maka dipegang oleh Nabi Musa. Setelah beliau pegang, maka Allah SWT mengatakan, seberapa banyak bulu di badan sapi yang kau pegang itu, hai Musa, maka sebegitu pula lah aku tambahkan umurmu dalam kehidupan dunia. Jadi 1 bulu yang bisa dipegang 1 tahun. Dipegangnya, itu berapa bulu yang dipegang? Mungkin ada 500, berarti 500 tahun. Mungkin yang terpegang bisa 1000, berarti ditambah 1000 tahun. Jadi berapa banyak jumlah bulu yang bisa kau pegang dengan tanganmu, tatkala kau tempelkan tanganmu di tubuh sapi tersebut, maka sebegitu pula kami tambahkan umurmu dalam kehidupan dunia. Maka Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, kemudian setelah itu apa ya Allah? Maka Allah mengatakan, tetap kematian. Ujungnya, pangkalnya, akhirnya itu adalah tetap kematian. Jadi sifat makhluk itu terbatas. Sampai tatkala kita berbicara tentang akal kita, secerdas apapun seseorang, tetap ada apanya? Batasnya. Ada hal-hal yang dia tidak akan mungkin bisa memikirkannya. Ini keterbatasan manusia, keterbatasan makhluk yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melampaui batas yang ditetapkan itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tatkala kita berbicara tentang alam semesta yang sangat luas ini, juga Allah menetapkan ada batas yang bisa manusia sampai padanya. Coba renungkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Jibril alaihi salam untuk naik ke atas langit dengan Mi'raj. Ya. Mi'raj artinya alat untuk naik atau tangga. Beliau menaiki itu bersama dengan Jibril alaihi salam, naik ke langit pertama, lanjut ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai langit ketujuh. Terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, batas akhir makhluk yang tidak bisa melebihi tempat itu, lebih naik ke atas. Jadi tetap yang namanya makhluk itu ada nihayah, ada batas akhirnya. Maka untuk bisa memahami ayat ini yang sebenarnya susah ya untuk dipahami, bagaimana mungkin lautan yang begitu luas, bagaimana mungkin kedalamannya ditambah dengan 7 lautan yang semisalnya digunakan untuk dijadikan untuk tinta menulis kalimat-kalimat Allah, dia akan kering sedangkan kalimat Allah tidak akan habis. Bahkan penanya itu adalah semua pohon beserta dengan ranting-ranting yang ada di atas muka bumi. Semuanya akan hancur habis sedangkan kalimat Allah belum selesai untuk ditulis. Tidak ada habisnya. Kenapa? Karena yang namanya makhluk tadi, ini lebih mudah untuk memahaminya, ini ada akhir, ada batasnya. Sedangkan Allah, kalimatnya, hikmah-hikmahnya, ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungan terhadap dirinya,
itu tidak terbatas karena dia sang khalik, karena dia sang pencipta. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin merenung sedikit dengan keterbatasan akal yang kita miliki, maka benar yang dikatakan oleh Allah dalam surat Luqman tadi, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa. Artinya Allah akan melakukan setiap saat apa yang dia kehendaki. Kemudian tatkala melakukan itu, Allah maha bijaksana. Jadi tatkala kita mencoba saja merenung salah satu di antara ketentuan yang ditentukan oleh Allah atau syariat yang ditentukan oleh Allah, kita mencoba untuk merenung saja. Kemudian kita mencoba untuk mengeluarkan, menyimpulkan hikmah di balik daripada ketetapan syariat tersebut. Kadangkala satu syariat saja kita merenung bisa bahkan, kalau Allah berikan kemudahan, bisa bahkan mungkin belasan, puluhan, bahkan mungkin ratusan hikmah di balik penciptaan itu. Masih satu, ya. Coba renungkan kata Allah Subhanahu wa taala, fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak melihat? Coba jika seandainya seorang ingin mengkaji tentang mata, sistemnya bagaimana, penciptaannya bagaimana, keagungan kehebatannya itu bagaimana, hikmah dibalik diciptakannya mata bagaimana, itu subhanallah, tidak mampu kita untuk berpikir. Bahkan kita tahu dalam dunia medis bahwa mata ini beberapa komponennya itu membutuhkan spesialis-spesialis yang berbeda. Ini baru mata. Belum lagi anggota tubuh yang paling vital di tubuh kita terkait dengan jantung. Bagaimana didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecanggihan yang sangat luar biasa sebagai pompa bagi darah. Ya. Ini benar yang dikatakan oleh Allah, jika seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah dalam mengatur alam semesta, dalam menetapkan apa yang harus ditetapkan di alam semesta sesuai dengan kebijaksanaan yang dimiliki olehnya, kemudian hikmah-hikmah yang ada pada ketetapan-ketetapannya dan tanda-tanda yang menunjukkan akan kebesaran dan keagungan yang dimiliki oleh Allah, semuanya akan kering sedangkan hal itu belum selesai untuk ditulis. Karena Allah sang pencipta adalah zat yang tidak terbatas keagungan, kebesaran, kebijaksanaan yang dimiliki olehnya subhanahu wa ta'ala. Karenanya ini memunculkan dalam jiwa kita akan kelemahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya juga memunculkan ketundukan, mengakui bahwa kita lemah, kita tidak memiliki daya dan upaya, kita makhluk yang hina, sehingga ini muncul dari hati kita apa? Ketundukan kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir membawakan juga perkataan Ar-Rabi' bin Anas. Masuk di dalam pembahasannya adalah ilmu Allah. Jadi kalimat-kalimat Allah itu masuk di dalamnya adalah ilmu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya otak untuk menyimpan maklumat, keilmuan. Kalau seandainya kita tulislah apa yang kita tahu, yang terekam di pikiran kita, dari semenjak kita bisa merekam sampai hari ini kita tulis, kira-kira ilmu tersebut bisa nggak dituangkan semuanya? Bisa. Kenapa? Karena terbatas. Karena apa? Terbatas. Jadi kalau benar-benar mau dituangkan, seorang ulama yang paling hebat, dia ingin tuangkan semua ilmunya di dalam catatan, itu bisa. Karena terbatas.
Tapi siapa yang bisa menulis luasnya ilmu Allah? Karenanya di awal pembahasan dalam surat Al-Kahfi kita sebutkan bahwa surat ini turun sebagai jawaban dari 3 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy dari usulan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, tokoh alim ulama Yahudi, untuk bertanya 3 hal itu kepada siapa? Untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW tentang pemuda yang tertidur di dalam gua dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua tentang raja yang menguasai bumi, kekuasaannya sampai ke barat dan timur bumi. Kemudian tentang ruh, tentang nyawa. Nyawa itu hakikatnya apa? Diciptakan dari apa? Bentuknya bagaimana nyawa? Ya, sesuatu yang kita merasakannya, tapi kita tidak tahu, tapi kita tidak bisa mengetahui tentang hakikatnya. Dari apa nyawa diciptakan itu? Nabi mengatakan malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Nyawa kita itu makhluk, ada wujudnya. Tatkala dia masukkan ke dalam jasad yang diciptakan dari tanah ini atau dari setetes air mani, dimasukkan nyawa tersebut, maka jasad ini akan hidup. Tapi tatkala nyawa tadi diambil, ditarik kembali kepada Allah, maka jasad ini akan mati. Jadi nyawa itu dari apa? Bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya seperti tubuh manusia ini? Nggak tahu kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka, wa yasalunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hakikat ruh itu, hakikat nyawa itu. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Taib, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pembahasan ayat Allah menceritakan tentang pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Ini sudah kita bacakan bahwa di saat mereka sedang berlayar di atas bahtera, 2 orang yang mulia ini, Khadir dan Musa alaihi wassalam, kemudian mereka melihat ada seekor burung yang terbang di laut, kemudian memasukkan paruhnya di laut, kemudian dia terbang. Kemudian Khadir kala itu mengatakan, sesungguhnya ilmu yang kita miliki atau yang makhluk miliki, jika kita bandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah, maka ilmu Allah itu bagaikan lautan ini, sedangkan ilmu yang ada pada manusia hanya sebatas air yang melekat di paruh burung itu. Bisa tidak dibayangkan? Jadi ada seekor burung yang memasukkan paruhnya ke dalam laut, kemudian pergi terbang. Tentunya paruh tadi basah dengan apa? Air. Ada sedikit basah, mungkin berapa tetes atau 1 tetes adalah yang melekat di paruh tadi. Maka Khadir menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa ilmu yang dimiliki oleh Allah, kalau kita bandingkan dengan ilmu yang kita miliki, ini untuk memudahkan memahami. Padahal hakikatnya jauh lebih dari itu. Ilmu yang dimiliki oleh Allah dibandingkan dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dimiliki oleh makhluk itu, wahai Musa, itu hanya sebatas air yang melekat di paruh burung tadi, sedangkan ilmu Allah itu adalah lautan. Jadi yang kita ketahui itu sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini sebagai pelajaran karena Nabi Musa alaihissalam di awal surat kita sudah jelaskan juga, tatkala beliau memberi wejangan dan nasihat kepada Bani Israel, sangat memukau. Ya, kemudian mereka bertanya, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau? Maka Musa menjawab, tidak ada. Aku adalah orang yang paling alim di atas muka bumi. Maka Allah menegurnya. Kenapa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Zat yang maha berilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang kita ketahui itu sangat sedikit. Jadi kalaupun seorang yang paling cerdas, paling luas wawasannya, seorang ulama besar, tatkala dia ingin menuangkan ilmu yang ada di fikirannya ke dalam lembaran-lembaran, itu bisa.
Ya, ada sebagaimana disebutkan, ada ujungnya, ada akhirnya. Tapi ilmu Allah, alima makana wa ma sayakunu. Dia Allah mengetahui semua apa yang telah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Bagaimana bentuk kejadiannya juga diketahui oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui perkara-perkara yang mustahil terjadi dan perkara-perkara yang tidak mustahil terjadi. Ini ilmu Allah, meliputi segala sesuatu. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ilmu Tuhan kita meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena Rabi bin Anas mengatakan, inna mathala ilmil ibad kullihim fi ilmillah kaqatratin min ma'il bahri min ma'il buhuri kulliha. Sesungguhnya perumpamaan ilmu hamba dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah, ilmu hamba tadi hanya seperti satu tetesan dari lautan yang ada di atas muka bumi. Ada seperti tidak ada. Ilmu manusia itu dibandingkan dengan ilmu Allah itu tidak ada. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan tentang kedudukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyanjungnya dengan sanjungan yang sempurna, sampai dialah yang menyanjung dirinya. Karena sesungguhnya Rabb kita sesuai dengan apa yang difirmankan olehnya dan di atas sanjungan yang kita ucapkan. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah terkait dengan kalimat. Jadi kalimat itu adalah apa yang dia ucapkan dalam mengatur alam semesta, kemudian hikmah-hikmah di balik penciptaan dan pengaturannya, dan semua tanda-tanda yang mengisyaratkan akan keagungan yang dimiliki olehnya Subhanahu wa ta'ala. Termasuk surga misalnya. Bisakah kita menulis semua apa yang ada dari kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan perbandingan nikmat dunia dari yang pertama sampai yang terakhir dengan nikmat di akhirat, kahabbatin min khardalin fi khilalil ardi kulliha. Perbandingan nikmat surga dengan nikmat dunia dari pertama sampai terakhir, artinya dari nikmat dunia pertama sampai terakhir. Jadi perbandingannya itu nikmat dunia seluruhnya itu hanya seperti satu biji kecil yang ada dalam perut bumi. Ini mau kita catat, ini mau kita tulis. Ya, sekalipun jumlah tintanya sebanyak lautan, bahkan ditambah 7 kali lautan yang sepertinya, dan penanya dari pohon dan ranting yang ada di atas muka bumi, ini semuanya akan fana, akan habis, akan sirna, sedangkan hal itu belum habis ditulis. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala kita merenung terkait dengan ciptaannya saja, kita sudah habis akal. Sudah habis akal. Bagaimana mungkin tempat untuk menyimpan cambuk di surga nilainya itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuk. Mungkin kita punya ternak misalnya di sana. Kita mencambuk-cambuk ternak untuk bergerak dan sebagainya, untuk dikumpulkan dan sebagainya. Kemudian cambuk ini selesai digunakan, dimasukkan ke dalam tempatnya, disimpan. Maka tempat untuk menyimpan cambuk ini biasanya tentunya cambuknya lebih mahal daripada tempatnya, kan gitu. Jadi kalau kita punya barang, biasanya barang yang kita ingin simpan di tempat, barang yang disimpan itu jauh lebih mahal daripada tempatnya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin barang yang disimpan itu tempat untuk menyimpan lebih mahal dari barang yang disimpan. Ini kebalik ini.
Kalau seperti itu, ya, kita punya emas, kita simpan di tempat yang lebih mahal dari emas. Kotaknya itu lebih mahal dari emas. Ini bodoh orang ini. Seharusnya barang tadi disimpan di tempat yang tempat tadi tentunya lebih murah dari apa? Dari barang yang disimpan, karena dia lebih berharga. Maka Nabi mengatakan, jangankan cambuknya, tempat untuk menyimpan cambuk saja itu nilainya lebih mahal daripada dunia dan sisi. Nggak kita bayangkan berapa harganya. Ya, kalau dilelang itu berapa harganya? Kita punya dunia untuk membelinya saja. Kita punya dunia ini, semua dunia kita punya. Semua uang di dunia kita yang punya. Semua emas, perak di dunia kita yang punya. Semua kendaraan, kekayaan dunia kita yang punya. Untuk membeli tempat cambuk tadi nggak laku, kurang. Ini nggak bisa kita bayangkan ya, bagaimana keagungan Sang Pencipta kalau makhluk yang diciptakannya seperti itu. Dalam sebagian pensyarah mengatakan la maudhi'us saut, artinya itu bukan tempat cambuk, akan tapi satu langkah yang kau langkahkan dari apa yang Allah berikan, dari kekayaan di surga yang kau miliki, nilainya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita melangkah satu langkah di mana? Di surga, satu langkah, mungkin karena badan kita besar di sana, mungkin satu langkahnya taruh kita katakan 5 meter sekali langkah. Jadi 5 meter yang kita melangkah tadi berarti taruh kita katakan tanahnya 5 kali 5 gitu. 5 kali 5. Itu kalau nilainya dibandingkan dengan dunia dan seisinya lebih mahal itu. Taib. Berapa paling mahal orang beri kaplingan tanah di atas muka bumi per meternya? Berapa paling mahal? 1 miliar? 1 triliun? Ini satu petaknya di surga lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Nggak bisa kita tuliskan itu, habis. Ya, habis semua pena, habis semua tinta untuk menuliskan hal-hal yang seperti ini. Sekali lagi, hal yang seperti ini Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa Dia zat yang maha agung, Dia zat yang maha perkasa, Dia zat yang maha bijaksana, Dia zat yang maha besar, yang kalian harus tunduk kepadanya. Ini yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk kepada Allah. Apa yang kita miliki? Tidak ada. Bahkan semua yang kita miliki, sekalipun kita mengaku itu milik kita dan orang mengaku itu milik kita, tapi hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan harta yang kita usahakan, yang kita miliki, jasmani kita, jasad kita, itu semua milik Allah. Jasad kita Allah yang punya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Jadi kita tak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Makanya kalau seandainya Allah SWT menentukan apapun yang Dia hendak tentukan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebenarnya kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa menolak. Apa yang Allah ingin tentukan pada kita, ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Karenanya apa kata Ummu Sulaim, ya, dalam riwayat yang masyhur, tatkala anaknya meninggal, kemudian sang suami bertanya kepada istrinya tentang anaknya. Ya, dia adalah sudah meninggal, ditinggalkan dalam kondisi sakit, dan anaknya ini sangat dicintai oleh suaminya. Setelah dia pulang, gimana kondisi anak kita? Alhamdulillah, kondisinya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ini maksudnya sudah meninggal, tapi bahasanya bagus ya, supaya tidak menimbulkan reaksi yang tidak baik dari seorang yang ditimpa musibah. Sampai tatkala disebutkan dalam riwayat dia berhubungan dengan istrinya, baru kemudian sang istri berkata kepadanya, memulai menyampaikan dengan mukaddimah, dengan pendahuluan. Suamiku, apa pendapatmu jika seandainya ada satu keluarga dipinjamkan barang oleh keluarga yang lain, ya, kemudian barang tersebut akhirnya diminta oleh pemiliknya, bolehkah yang dipinjam ini menolak? Dipinjami gitu.
keluarga A meminjami barang kepada keluarga B. Pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan, maka keluarga A ini meminta barang yang dia pinjamkan kepada keluarga B. Mari barang saya. Bolehkah keluarga B mengatakan, enggak lah. Maka Abu Talha mengatakan, ya enggak boleh lah. Itu kan barang-barang mereka, milik mereka. Kenapa dia menolak? Seharusnya dia kasih. Maka sang istri masuk dia sampaikan, berharaplah pahala kepada Allah atas wafatnya anak. Marah beliau, marah. Ya kenapa kau tidak sampaikan setelah saya sudah dalam kondisi janabah seperti ini baru kau sampaikan? Tapi beginilah hikmah kebijaksanaan seorang istri. Ya sampai dia mengadu kepada Rasulullah berat rasa metode penyampaian tadi. Ya, maka Nabi SAW mengatakan semoga Allah memberkahi hubungan kalian tadi malam. Kemudian Nabi SAW katakan kalau nanti lahir bawa kepadaku. Maka anak tadi dibawa kemudian doakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya anak ini kemudian punya anak beberapa orang semuanya hafidz Al-Quran berkat doa siapa? Rasulullah SAW. Artinya sebuah permisalan perumpamaan yang disampaikan oleh Ummu Sulaim tadi. Ini yang ada pada kita semuanya hakikatnya adalah pinjaman, titipan dari Allah menitipkan. Kamu ini menggunakannya untuk apa ini titipan ini? Tangan ini ini pinjaman. Allah meminjamkan tangan ke kita, meminjamkan mata ke kita, meminjamkan kaki ke kita. Apa yang kau gunakan? Untuk apa kau gunakan pinjaman-pinjaman titipan-titipan ini? Ya kita saja kalau seandainya kita menitipkan barang kepada seorang ini, pakailah gitu. Kemudian dipakai ugal-ugalan. Tidak sesuai dengan keinginan kita, marah nggak gitu? Ini kendaraan saya pinjamkan ke engkau, pakai untuk yang baik ya, masjid, kerja, ya Pak, insya Allah. Besok suruh kita tengok untuk balapan, untuk balapan, ya. Kira-kira gimana perasaan kita? Ini orang kurang ajar kan gitu kan? Bisa saya cabut lah kan gitu. Atau mungkin stop langsung dia. Nggak ada sini. Karena kita nggak memberi hadiah, kita hanya titipkan, kau pakai. Kalau mungkin kita kasih hadiah kepadanya kan nggak boleh ditarik. Ini kita gunakan ini ya. Ini saya titipkan kau gunakan untuk kebaikan. Iya. Allah menitipkan apa yang Allah titipkan ke kita banyak. Dan Allah mengatakan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mata yang kuberikan kepadamu itu apa kau gunakan? Tangan, kaki, harta, rumah, jabatan, kesehatan, waktu. Itu semua kuberikan untuk apa? Kau gunakan untuk apa? Ini semua titipan, ada pertanggungjawaban. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati, kita tidak punya apa-apa sebenarnya dalam kehidupan dunia. Semuanya milik Allah SWT. Tidak pantas seorang itu menentang Allah dalam ketentuannya, menentang Allah dalam syariatnya. Tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah Tuhan kita yang Maha Agung. Kalimat-kalimatnya jika seandainya hendak ditulis dengan menggunakan pena dari semua pohon yang ada di atas muka bumi dan tintanya lautan ditambah 7 lautan, kalimat Tuhan kita tidak habis. Walau ji'na bimithlihi madada. Sekalipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya. Jadi kuncinya karena Allah zat yang telah menetapkan bahwa makhluk itu semuanya terbatas, ada akhirnya, sedangkan dia tidak, subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ke-110 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, innama ana basyar mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Aku adalah manusia seperti kamu. Dan dikatakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, mukadzibina birisalatika ilaihim,
orang-orang musyrikin yang mendustakan agama yang kau bawa kepada mereka, yang mereka dustakan. Innama ana basyarun mithlukum, aku yang membawa risalah yang kalian dustakan hanya manusia seperti kalian. Maksudnya apa? Faman za'ama anni kadzibun falyati bimithli ma ji'tu bihi. Kalau seandainya kalian dustakan, oke, kalian mengatakan aku berdusta, ya, bahwa Al-Quran yang aku bacakan kepada kamu itu buatan saya yang membuatnya. Mukjizat-mukjizat yang Allah izinkan aku untuk menunjukkannya kepada kalian, kalian anggap sebagai sebuah praktek sihir yang aku lakukan. Maka Nabi seakan-akan mengatakan, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kalimat ini, katakan pada mereka, Muhammad, aku manusia biasa seperti kalian gitu. Jadi kalau seandainya kalian mendustakan aku dan kalian mengatakan aku berdusta, maka coba datangkan seperti yang aku datangkan. Ya. Jadi kalau seandainya kalian mengatakan Quran yang aku baca ini adalah buatanku, aku yang merangkainya, cobalah. Saya tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? Membaca. Semua bangsa Arab saat itu adalah orang yang hebat merangkai kata-kata, karena ini adalah kebanggaan mereka saat itu. Cobalah datangkan seperti Al-Quran yang aku bacakan kepada kalian. Kalau seandainya kalian mengatakan aku aku manusia biasa, apa sih kemampuan yang aku punya? Apa kehebatan yang aku punya? Enggak ada. Ini semua menunjukkan bahwa yang aku bawa, yang aku perlihatkan, semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Kalau seandainya memang aku berdusta sehingga aku buat Al-Quran dan aku sampaikan pada kalian, pasti kalian akan lebih mampu membuatnya. Karena kalian bisa menulis, kalian bisa membaca. Kalau seandainya kalian katakan bahwa mukjizat yang Allah izinkan aku untuk memperlihatkan di hadapan kalian adalah sebuah praktek sihir, ya, kenapa tukang-tukang sihir itu tidak bisa melakukan hal yang sama? Bahkan kalau memang ini sihir, mereka akan lebih bisa melakukannya. Karena mereka lebih terlatih lah gitu bahasanya. Jam terbangnya lebih tinggi. Tentu nggak bisa. Berarti memang harus kalian akui ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Karena Allah menantang mereka. Kalau memang Al-Quran ini datang dari selain Allah, coba datangkan satu surat seperti Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Coba datangkan rangkaian Al-Quran itu dari huruf hijaiyah yang kalian tahu, alif sampai ya. Karenanya dalam setiap ayat yang ada ayat yang terangkai dari beberapa huruf yang tidak diketahui hakikat maknanya, setelahnya Allah menyebutkan tentang keagungan Al-Quran. Contoh alif lam mim, Allah mengatakan dzalikal kitab. Allah menjelaskan tentang keagungan apa? Al-Quran. Jadi coba seakan-akan Allah berpesan kepada mereka, cobalah buat satu surat, sekalipun surat pendek seperti yang dibawa oleh Muhammad, karena yang disampaikan Muhammad itu terangkai dari huruf-huruf ini. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Bahkan terangkai dari satu huruf sad. Yang dibawa Muhammad itu ya dari huruf hijaiyah. Coba buat. Ya. Makanya ada yang mencoba untuk membuatnya. Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Dia coba dibuatnya gitu. Dirangkai dari rangkaian huruf yang sama, yaitu huruf hijaiyah. Maka ada surat Al-Fil dalam Al-Quran kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dia juga buat surat Fil. Tadi kan dia dicoba dirangkai ya, dibantu oleh jinnya ya, karena memang Musailamah punya apa? Peliharaan.
Ya, maka jangan nanti pelihara jin ya, nanti sama seperti apa? Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Pelihara itu sapi yang menguntungkan. Ya. Kambing. Pelihara jin itu apa? Hah? Merugikan saja ya. Ya, tapi untung Ustaz kalau melihara apa? Hah? Tuyul. Ya. Taib akan merugikan antum. Ya. Kalau seandainya tidak rugi di dunia, pasti akan rugi di akhirat. Pasti akan rugi di akhirat. Itu Al-Qur'an yang berbicara. Ya, Al-Qur'an yang berbicara. Al-Qur'an yang berfirman demikian. Taib, jadi Musailamah dia ahli syair, dia pandai sastra Arab, dibantu oleh jin untuk membuat tandingan Al-Qur'an. Surat apa? Fil juga. Suratnya Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Gajah. Tahukah kamu gajah itu apa? Apa kata orang Arab? Inilah sebuah kebodohan. Dia nganggap aku pintar tapi bodoh. Orang Arab itu memakai kata tahukah kamu apa itu ini? Itu biasa sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu metode bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tatkala mengatakan wa ma adrakama, itu semua berkaitan dengan sesuatu yang belum ada. Kalau sesuatu yang sudah ada, ngapain kamu tanya? Gajah, tahukah kamu gajah itu? Ya sudah tahu saya. Ngapain kamu tanya lagi gitu? Paham kan? Jadi metodenya dalam merangkainya karena ingin menandingi ayat Al-Qur'an sudah salah langkah. Lagi pula kalau dipahami ayatnya, enggak ada pesan apapun. Tahukah kamu gajah? Tahukah kamu gajah itu apa? Gajah binatang yang badannya besar, telinganya besar. Apa manfaatnya? Anak kecil saya bilang udah tahu. Tapi coba ayat Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? Diceritakan oleh Allah SWT sehingga kita bisa mengambil hikmah dari itu. Ya. Kemudian ada ayat kodok. Apa ayat kodok? Apa manfaatnya? Ya. Dia buat tandingan sehingga orang-orang tatkala Amr bin As sendiri tatkala beliau belum masuk Islam, dia adalah sahabat karibnya Musailamah al-Kadzdzab. Dia waktu itu belum masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, "Amr, apakah kau ingin mendengar ayat Al-Qur'an yang turun kepadaku sebagaimana turun kepada Muhammad itu?" Maka dia bacakan ayat kodok, dia bacakan ayat gajah tadi. Kemudian Musailamah mengatakan, "Gimana pendapatmu wahai Amr tentang Al-Qur'an yang aku baca?" Amr belum masuk Islam. Waktu itu dia mengatakan, "Enggak usahlah dijawab, karena sebenarnya kamu juga tahu kalau aku mendustakan apa yang kau ucapkan tadi." Enggak perlu saya jawab. Di hatimu saya tahu. Dari rona wajahku, sikap aku mendengar, kamu sudah tahu kalau aku ditanya, pasti aku mengatakan kau pendusta. Ya, jadi ini yang dia lakukan untuk menandingi apa? Al-Qur'an. Tidak bisa, karena ini mukjizat. Sebagaimana tukang sihir di zaman Nabi Musa tidak bisa mengimbangi mukjizat tongkatnya Nabi Musa, nggak bisa, karena itu mukjizat. Ya, sebagaimana orang-orang di zaman Nabi Isa tidak bisa mengimbangi mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah melalui tangan Nabi Isa, nggak bisa. Itu mukjizat. Itu bukan latihan, itu bukan kepandaian, keahlian, itu mukjizat, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seorang manusia sebagai bentuk penguatan atas agama yang dia bawa. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah memerintahkan, beliau mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Aku ini sebenarnya adalah manusia seperti kamu. Jadi kalau ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan, aku nggak bisa jawab. Kalau nggak tahu ya memang nggak tahu. Tapi yuha ilayya. Kenapa aku akhirnya bisa menjawab? Padahal ini pertanyaan dipesankan oleh alim ulama Yahudi untuk kita. Ini 3 pertanyaan ini kalau dia bisa menjawab berarti dia nabi. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa menjawab berarti dia pendusta. Ya nabi kan nggak tahu.
sampai Allah memberi tahu. Tapi parahnya mereka tidak juga mau beriman. Karena pertanyaan itu sekedar menguji saja. Beda orang tanya ingin mengikuti kebenaran yang dia tanyakan, ini kalau bertanya memang tulus dia. Tapi kalau pertanyaan sekedar menguji, ini yang parah. Sekedar ingin tahu nggak dia gitu. Ngetes. Tahu nggak dia? Kalau tahu, oh ya udah. Kalau nggak tahu, tepuk tangan. Nggak tahu dia. Ya, ini para ikhwah. Jadi Allah SWT memerintahkan beliau untuk mengatakan, katakan aku adalah manusia biasa seperti kalian yang tidak tahu apa-apa. Tapi tatkala Allah ajarkan, Allah beri kemampuan, Allah berikan ilmu, akhirnya aku tahu. Kemudian fa inni la alamul ghaiba fima akhbartukum bihi minal madhi amma sa'altum. Aku tidak mengetahui perkara gaib dari apa yang kalian tanyakan, dari perkara-perkara yang telah lalu, tentang Ashabul Kahfi, tentang siapa? Dzulqarnain. Aku tidak tahu. Ya. Sampai akhirnya Allah SWT tunjukkan, beritahukan kepadaku tentang itu, sehingga ilmu yang aku sampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, ini yang ingin disampaikan oleh Allah SWT. Pesan yang ingin disampaikan artinya yang dibawa oleh Nabi itu benar, yang dibawa oleh Muhammad itu hak. Karena dia tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa mengetahui apapun kecuali apa yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau tegaskan annama ilahukum ilahu wahid. Ini intinya. Ini inti daripada dakwah beliau. Ya, annama ilahukum ilahu wahid. Karenanya bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi yang aku bawa benar. Yang aku bawa adalah kebenaran. Karena aku tidak mampu mendatangkan apa yang bisa aku datangkan saat ini kecuali pemberian Allah. Kalau saat terkait dengan kemampuan keahlian, kalian lebih ahli. Tapi inilah tugas yang Allah berikan padaku, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Alladzi ad'uukum ila ibadati. Ya, Tuhan yang aku ajak kalian untuk menyembahnya. Dia adalah ilahun wahid, Tuhan yang esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi aku hanya mengajak kalian untuk beribadah kepada satu Tuhan ini. Tinggalkan Tuhan yang lain. Dialah yang mengajariku, dialah yang menugaskanku untuk menyampaikan risalah ini. Maka sembahlah dia dan jangan sembah selainnya. Ya. Dan ini adalah inti daripada dakwah Islam. Maka tatkala kaum muslimin ditanya apa misi utama dalam dakwah Islam, untuk mengajak manusia kembali menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Itulah la ilaha illallah. Mengagungkan Allah, tidak mengagungkan selainnya. Membesarkan Allah, tidak membesarkan yang lainnya. Menyembah Allah, tidak menyembah yang lainnya. Ini adalah misi Islam. Ini adalah misi Islam, dan itu terangkai dalam kalimat yang sangat agung. Semoga kita hidup di atasnya, wafat di atasnya. yakni kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Karenanya barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Ibnu Katsir mengatakan yarju liqa'a rabbi ay thawabahu wa jazaahu salih. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, yakni nanti tatkala bertemu dengan Allah dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan ganjaran yang baik, kembali kepada Allah, kemudian di sana Allah akan memberikan kepadanya pahala dan balasan yang baik, yakni surga. Siapa yang mau untuk mendapatkan hal demikian tatkala bertemu dengan Allah nanti, maka falyamal amalan salihan. Jadi siapa yang ingin masuk surga, siapa yang ingin mendapat ridha Allah, siapa yang ingin nanti di sana dapat pahala, yakni dalam kehidupan akhirat setelah kematian,
maka hendaknya yang pertama dia lakukan adalah falyamal amalan salihan. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Ibnu Katsir mengatakan ai makana muwafiqan li syar'illah. Amal saleh maksudnya adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah. Amal yang sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang kita kerjakan sesuai dengan syariat. Dan ini terkandung di dalam potongan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yakni dia adalah perantara antara kita dengan Allah. Allah tatkala menciptakan kita, tujuannya kita beramal, tujuannya kita beribadah, tujuannya kita berbuat, kan gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan kita diciptakan. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk A, B, C, D? Dari mana kita tahu bahwa Allah SWT tatkala menciptakan kita, Dia ingin agar kita meninggalkan A, B, C, D? Apakah kita punya komunikasi langsung dengan Allah? Enggak ada. Ya, kita tidak punya komunikasi karena kita bukan utusan. Tidak ada komunikasi kita dengan malaikat bertanya kepada Jibril, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Jibril mengatakan ini. Enggak ada. Jadi makanya Rasul Allah itu adalah perantara antara manusia dengan Allah. Jadi nabi-nabi ini menyampaikan kepada kita bahwa yang diinginkan oleh Tuhanmu tatkala engkau diciptakan untuk beribadah, ibadahnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Larangannya 1, 2, 3, 4. Maka dia adalah perantara antara kita dengan Allah. Makanya kita berikrar tentang nabi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara kita antara kita dengan Tuhan kita, menjelaskan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantara kita. Maka kita ikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad ini adalah utusan Allah. Jadi perantara antara kita dengan Tuhan kita. Apa yang disampaikan olehnya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita. Apa yang dilarang olehnya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita. Maka itu kita jalani. Maka ini disebut dengan amal saleh, ay muwafiqan li syari'illah, sesuai dengan syariat Allah. Karenanya sebagian para ulama mengatakan makna syahadat la ilaha illallah, makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atu fi ma amara wajtinabu ma anhu naha wa zajara wa alla yu'badallah illa bima syara. Muhammad Rasulullah tatkala kita ikrarkan dia adalah utusan Allah, kita mentaati beliau dalam perkara yang dia perintahkan, kita menjauhi semua larangan yang beliau larang, dan kita tidak beribadah kecuali dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh beliau. Ini syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jadi benar-benar kita mengatakan ya benar, beliau adalah utusan Allah, perantara antara kita dengan Tuhan kita. Jadi apa yang beliau bacakan dari Al-Quran, itulah yang Allah inginkan. Apa yang disabdakan dari hadis-hadis, itulah yang Allah inginkan. Ikuti, taati. Falyamal amalan salih. Pertama, syaratnya adalah melakukan amal saleh yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh ilmu, butuh belajar. Mana syariat yang diajarkan oleh Nabi kita amalkan. Butuh belajar. Artinya kalau kita orang yang tak paham bahasa Arab misalnya, dari mana kita tahu? Belajar, imma baca terjemah atau bertanya, sehingga kita tahu, oh ini yang diinginkan oleh Allah. Ya, ini jangan-jangan orang tidak mau sholat karena tidak tahu sholat itu sebenarnya diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Kan kita nggak tahu Allah itu suka sholat, mau kita sholat nggak tahu sebenarnya. Kalau bukan Nabi yang menyampaikan. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian sholat 5 waktu. Ini berarti Allah menyampaikan itu kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada kita. Khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad. Nabi bersabda, salat 5 waktu itu adalah salat yang Allah wajibkan atas hamba.
Berarti ini ilmunya dari Allah, disampaikan ke kita sebagai perantara kita dengan siapa? Allah. Nabi sebagai perantara kita dengan Allah. Nah, Allah menyampaikan pada Nabi, sungguhnya salat 5 waktu adalah salat yang Allah wajibkan atas kamu. Siapa yang menjaganya, mengamalkannya, maka hakun 'ala Allah. Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini berarti yang Allah inginkan dari kita mengerjakan salat 5 waktu. Dari mana kita tahu? Penyampaian Rasul yang kita imani ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu Allah mewajibkan zakat? Dari mana kita tahu Allah mewajibkan puasa, mewajibkan haji, mewajibkan kita untuk melakukan kebaikan, melarang kita dari keburukan? Ya dari Nabi ini. Kita imani, kita amalkan. Inilah amal saleh. Inilah amal saleh. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Inilah amal saleh. Falyamal amalan saleh. Hendaknya dia melakukan amal saleh. Ikuti nabimu itu. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi amal secara zahir lakukan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara batin luruskan niat. Jangan melakukan amal perbuatan yang sudah sesuai dengan perintah nabimu tapi niatnya untuk selain Allah. Wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullah wahdahu la syarikalah. Yaitu amal saleh yang dilakukan niatnya hanya untuk mencari wajah Allah semata, tidak yang lainnya. Jadi ikhlas maksudnya. Kemudian di akhir daripada tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan wa hadzani ruknal amalil mutaqabbal. Dua hal inilah rukun amal akan diterima oleh Allah. Pertama, amal salih maksudnya sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir, kau melakukan amal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh nabimu. Kemudian yang kedua, niat melakukannya hanya untuk mencari ridha Allah. Beliau mengatakan la budda ayyakuna khalisan sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal tersebut akan diterima. Harus yang pertama ikhlas mengharapkan ridha Allah dalam amal, bukan untuk sanjungan, bukan untuk pujian, bukan yang lainnya. Kemudian yang kedua harus benar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kalau untuk sesuai dengan syariat Rasulullah itu bisa dilihat secara zahir. Dia secara apa? Zahir. Ini tidak sesuai dengan syariat Nabi, ini sesuai, itu secara zahir. Tapi kalau ikhlas itu batin. Ya, karenanya seorang itu bisa menghukumi ini perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ada seorang datang kepada Imam Malik bin Anas dalam athar yang masyhur, kemudian mengatakan, ya Imam, sesungguhnya dari mana Rasulullah SAW ihram? Dari mana Rasulullah SAW memulai ihramnya tatkala beliau melaksanakan haji atau umrah? Maka Imam Malik mengatakan min Dzul Hulaifah. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ihram itu kalau dari Madinah, beliau ihramnya dari tempat yang namanya Dzul Hulaifah, kurang lebih 5 km dari Masjid Nabawi. Jadi beliau berangkat ke sana, sampai di Dzul Hulaifah beliau mulai ihram di sana, kemudian berangkat memulai rangkaian ibadahnya dari sana. Kemudian lelaki ini mengatakan, akan tapi saya ya Imam, saya ingin memulai ibadah ihram saya dari masjid ini, dari sisi kuburan Rasulullah SAW, dari Raudhah, dari Masjid Nabawi. Maka Imam Malik kala itu mengatakan, inni akhsha alaikal fitnah, saya takut engkau akan ditimpa ujian nanti, dihukum oleh Allah. Allah marah kepadamu, nanti Allah akan menghukum kamu. Maka dia mengatakan, kok saya dihukum? Saya kan menambah ketaatan 5 km. Talbiyahnya makin banyak, zikirnya makin banyak, niat ibadahnya makin banyak. Karena seharusnya dari Dzul Hulaifah misalnya ke Mekah itu 300 km, berarti 305, nambah 5 km lagi untuk ibadah. Maka Imam Malik mengatakan, bagaimana engkau tidak akan dimarah oleh Allah? Karena engkau menganggap yang engkau lakukan itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh nabinya. Nabinya dari 300 km ke Mekah mulai ihram, kamu 305.
berarti kamu lebih hebat, menganggap kamu lebih baik gitu. Bagaimana Allah tidak akan marah kepadamu? Ini yang dijelaskan ya oleh Imam Malik bin Anas. Jadi kalau ittiba' sunnah atau muwafiqan li sunnati Rasulillah, ini secara zahir bisa kita belajar, kita mengkaji, kita melihat Al-Quran, belajar hadis Rasulullah SAW, mana yang diperintahkan kita lakukan, mana yang dilarang kita tinggalkan. Tapi terkait dengan ikhlas ini yang tidak terlihat. Sama-sama menghadap kiblat, sama-sama sholat, gerakannya sama, waktunya sama, ketenangannya sama, tapi kualitas keikhlasan antara mereka berdua seperti timur dan barat. Suatu hari para sahabat duduk, disebutkan Imam Ibnu Katsir duduk sedang berbicara dalam perkara yang sangat menakutkan. Cerita tentang Dajjal. Ini fitnah yang paling besar. Mengerikan nih fitnah Dajjal ini. Kenapa mengerikan? Karena memang kondisi saat itu sangat-sangat genting. Makanan, minuman tidak ada, orang kelaparan, kekeringan di mana-mana, sudah tahunan hitungannya. Kemudian Dajjal muncul dengan kemampuan yang Allah berikan padanya, bisa menurunkan hujan. Bisa menurunkan hujan. Jadi yang mau mengakui dia adalah Tuhannya, hidupnya mewah, ya, makanan banyak, minuman banyak, kaya. Sedangkan yang nggak mau mengikuti atau mengakui dia adalah Tuhan, hidup dalam kondisi kelaparan. Bahkan makanan minuman tidak ada. Jadi sampai para sahabat mengatakan, kalau demikian bagaimana orang-orang yang beriman dan tak mau beriman dengan Dajjal itu hidup? Maka Nabi mengatakan mereka hidup dengan zikir kepada Allah. Jadi mereka zikir sehingga akhirnya Allah jadikan perut mereka kenyang. Nggak ada makanan, sedikit pun tidak ada makanan. Sehingga disebutkan bahwa pengikut Dajjal yang paling banyak adalah dari kaum Hawa, kaum wanita. Karena memang wanita adalah yang paling, ya, mayoritasnya, sekalipun kita tahu banyak wanita yang luar biasa lebih kuat dari laki-laki, tapi tatkala kita presentasikan, wanita itu jauh lebih tidak tahan hidup susah daripada kaum laki-laki. Jadi pengikut Dajjal terbanyak adalah kaum wanita. Kondisi yang sangat genting terkait dengan iman. Kalau terkait dengan dunia nggak ada gentingnya, nyebrang saja insya Allah. Ya, terkait dengan mempertahankan iman itu paling susah. Karenanya Nabi mengatakan kalau kalian mendengarnya lari, kata Rasulullah, lari, jangan sok jadi apa? Pahlawan kesiangan. Oh, kalau saya insya Allah kuat imannya, saya temui dia. Siapa yang menemuinya langsung murtad. Karena dunia ini menggiurkan. Ya, dunia ini menggiurkan. Betapa banyak orang yang imannya kuat berhadapan dengan dunia habis. Itu padahal dia masih punya dunia. Bagaimana kalau dia nggak punya dunia, sedangkan dunia ditawarkan di seberang sana? Ya, ini para sahabat berbicara tentang itu. Kemudian Nabi keluar, apa yang kalian bicarakan? Mereka mengatakan, mengerikan ya Rasulullah. Kami bertaubat kepada Allah, kami takut. Apa yang kalian bicarakan? Tentang Masih Dajjal. Tentang Dajjal. Oh benar, fitnah terbesar semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kamu suatu perkara yang lebih aku takutkan dari Dajjal? Apa itu ya Rasulullah? Asyirkul khafi, syirik terselubung. Apa itu ya Rasulullah? Tatkala seorang itu mengerjakan sholat awalnya karena Allah, tiba-tiba dia perbaiki kualitas sholatnya karena sedang dipandang oleh orang. Ini syirik terselubung. Orang nggak tahu ini orang ikhlas atau nggak ada yang tahu. Kitalah dan Tuhan kita yang tahu maksud kita melakukan ibadah tadi untuk siapa. Dan lebih susahnya lagi, manusia itu suka disanjung. Kita itu memang orang yang suka disanjung. Apalagi kalau di media dikasih jempol itu, berbunga-bunga hati kita. Komentar, kita share, kita kirim, mulai jempol 1, jempol 2, jempol 1, jempol 2. Apa rasa hati kita? Wah, luar biasa hebat saya. Bangga gitu. Itu memang penyakit manusia. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang memujimu di depan, tabur dengan mukanya. Tapi ini sunnah yang susah untuk dipraktekkan ya, karena jadi kasus nanti. Ya, taburi wajahnya dengan pasir, karena dia telah memotong punggung saudaranya, merusak iman, merusak hati seorang muslim. Karena orang kalau sudah disanjung itu biasanya lupa daratan nanti.
Bahkan Nabi mengatakan, kalau semestinya memang kamu ingin menyanjungnya, maka dahului dengan beginilah yang aku ketahui, dan aku tidak ingin mensucikan seorang di hadapan Allah. Tapi memang begitulah ceritanya. Makanya salaf dulu itu memang tidak suka dipuji. Tidak suka dipuji. Orang kalau suka dipuji itu ada maunya. Betul nggak? Ada maunya. Berarti hatinya ada masalah gitu. Dan kita tidak menuduh orang, tapi untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Ya, karena memang ikhlas itu susah. Susah. Apa kata seorang Imam Sufyan? Beliau mengatakan, tidak ada satu perkara yang paling sulit aku luruskan itu kecuali niat. Paling susah. Tatkala aku mencoba meluruskan di satu sisi, dia bengkok di sisi lain. Salat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, salat, selesai. Lurus sudah, alhamdulillah, insyaallah lurus. Setan bisik, hebat kau salatnya. Kita bilang, mungkin di dunia ini cuma aku yang bisa salat kayak gini. Rusak dia, bengkok dia, bengkok. Ya kan? Ini bisikan. Makanya Imam Sufyan mengatakan, saya ingin meluruskan satu sisi, bengkok di sisi lain dia. Apatah lagi dari awal jalan ke masjid, tidur semua orang ini. Aku lah ini gitu. Dari awal udah bengkok. Sadar, astagfirullah, kok gini ya? Istighfar kita, luruskan dia. Sampai masjid ya, rajin kali ya. Oh memang iya, bengkok lagi. Rajin kali hari ini. Enggak, hari ini aja. Dari kemarin saya perginya 3:30 ke masjid, bengkok. Istighfar lagi, lurus lagi ya. Kan gitu. Nanti waktu salat, waktu takbir, ada pula. Bengkok lagi. Begitu seterusnya para ikhwah. Jadi tidak ada satu hal yang paling susah diluruskan kecuali apa? Niat. Dan syaitan akan bertempur di situ dengan kita supaya niat kita bengkok. Karena dia tahu dan kita juga tahu sebenarnya, tapi kita lalai. Amal kalau tidak diniatkan untuk Allah itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sebesar apapun amal yang kita lakukan, timbangannya dalam Islam, kedudukan dalam Islam, kalau tidak ikhlas, sirna, habis. Nggak ada. Setan tahu, maka kita berjuang di situ. Dan dia akan maksimal untuk menyerang niat kita di situ. Makanya disebutkan orang yang pertama kali merasakan panasnya api neraka adalah orang yang melenceng dalam niat. Padahal amal dilakukan itu masya Allah, jihad, ya, sedekah, ini amal-amal tinggi dalam Islam. Kemudian membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ini amal tinggi, mengajarkan Al-Quran, amal tinggi. Tapi tatkala melenceng niatnya, Nabi berkata mereka adalah orang yang akan pertama kali merasakan panasnya api neraka. Orang yang melenceng dalam niat. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak melakukan kesyirikan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kaitan dengan timbangan batin, dan ini memang perjuangan untuk selalu meruskan apa? Niat. Jaga keikhlasan, memang susah. Makanya kalau seandainya ada orang mengatakan, kalau saya nggak susah Ustaz jaga keikhlasan, bahkan saya ini betul-betul ikhlas loh, gitu. Nggak ikhlas itu. Saya sholat selama ini alhamdulillah ikhlas terus Ustaz. Subhanallah, kalau bisa kita pastikan ikhlas, ibadah sholat kita itu sudah cukup, satu sholat sudah cukup sebenarnya. Tapi ikhlas itu memang susah, tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah, balasan dari Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah perjuangan yang harus terus kita berjuang agar kita bisa memiliki dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, falyamal amalan salihan, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam melakukannya kita tidak niatkan apapun kecuali hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah selesai pembahasan tafsir surat Al-Kahfi. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan pilihkan pembahasan apalagi yang akan kita sampaikan kepada para ikhwah dan akhwat. Semoga
Allah SWT memberikan pada kita manfaat dan kebaikan atas apa yang kita kaji, dan semoga Allah SWT memberikan pada kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jemaah, semoga Allah SWT memberikan kebaikan untuk kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.